Artinya gini, coba kita cek yuk kepada diri kita masing-masing. Ketika kita lagi melakukan apapun atau dihadapkan pada apapun, coba kita cek, ini respons orang beriman atau bukan. Itulah yang dimaksud dengan ayat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata Allah, kalau Anda mendapatkan hidayah, ciri-cirinya adalah Anda selalu bertanya, bagaimana orang-orang beriman merespons ini? Apakah ini bukan responsnya orang-orang yang zolim atau orang-orang yang dimurkai Allah atau orang-orang yang tersesat? Bukannya begini responsnya mereka. Lalu responsnya orang-orang beriman seperti apa? Coba bertanya terus. Contoh ya, ketika lagi ada masalah sama suami misalnya, coba tanya, ini respons orang beriman kayak apa? Responsnya orang beriman kayak apa? Nih contoh ya, suami marah sama Anda balas marah lebih keras. Itu orang nggak beriman bisa nggak? Bisa juga. Orang nggak belajar juga bisa. Orang nggak sekolah juga cuma marah mah gampang. Gak usah perlu belajar, nggak usah perlu pengajian, marah mah gampang. Yang susah apa? Responsnya apa ini? Jadi contoh ya, kalau ada suaminya marah atau suaminya melakukan apapun, ini responsnya apa nih? Respons orang beriman. Nah kalau misalnya mau marah, ini ego atau ini adalah respons orang beriman? Karena kadang-kadang kita seringkali justru memenuhi ego, bukan memenuhi yang perlu untuk dilakukan. Betul atau betul? Anak kita misalnya lagi melakukan sesuatu yang salah, respons orang beriman apa nih? Gitu kan ya? Bukan respons orang-orang yang zolim, bukan respons orang-orang yang tadi yang dimurkai oleh Allah. Coba kita lihat masing-masing. Kalau seandainya nggak tahu, tanya, Ustadz, kalau kayak gini-gini dulu responsnya Nabi kayak apa ya? Bapak-bapak misalnya punya istri yang nggak mau dengerin, sampai misalnya dinasihatin berapa kali tetap nggak mau dengerin. Responsnya apa? Respons bapak-bapak apa? Kesel. Itu bukan respons. Ya kesel iya ya. Tapi masa setelah kesel responsnya apa? Kalau baliknya lain, makanya. Nah, itu respons, bukan respons orang beriman. Karena setahu saya Rasul nggak pernah bilang makanya. Jelas sampai di sini. Setahu saya respons Rasulullah kepada orang-orang yang tidak sesuai harapan dia nyalain dirinya sendiri. Itu respon Rasulullah. Lihat orang-orang Taif. Nih, sekarang saya mau nanya ya. Kan kita sering mengandai-andaikan ya, kalau kita jadi Rasul gitu kan ya, pergi ke Taif, bayangin ya, Rasul benar-benar di Mekah tidak ada pelindung lagi. Abu Thalib sudah wafat, dan Anda tahu sampai detik ini kalau Anda mau pergi ke Arab, apalagi di tempat pemukiman-pemukiman yang daerah-daerah pedalaman, itu Anda harus punya penjamin. Tahu maksudnya penjamin? Karena tradisi di sana, kalau Anda punya penjamin, apalagi penjaminnya orang kuat, Anda nggak bisa disakitin. Namanya kafil, penjamin. Siapa yang jamin Anda? Siapa yang nanggung Anda? Nah, maka kalau ada dia, contoh misalnya, yang jamin Anda tokoh terkemuka, Anda hidup bahagia di situ. Nggak ada yang berani ganggu Anda. Anda akan dikasih orang makan dan segala macam kalau penjaminnya bagus. Penjaminnya Rasul siapa? Abu Thalib. Ketika Abu Thalib wafat, Rasul punya penjamin? Nggak ada. Alias kalau dia dibunuh orang bisa. Dia disakiti orang bisa. Seluruh masyarakat nggak akan ada yang bertanya kenapa dia disakiti, karena nggak ada lagi penanggung dia. Dia orang asing di tempat negeri kelahirannya sendiri. Maka dia dapat sebuah informasi, Rasulullah Muhammad, ini orang Taif mau mendukung Anda, mau untuk menerapkan Islam. Dan Taif itu tahu nggak? Taif itu terkenal sebagai tempat yang mempunyai benteng alami. Besok kalau Anda pergi ke umroh, Anda pergi ke Taif, nanti Anda akan lihat Taif itu susah banget untuk kalau ada orang nyerang pada zaman itu. Jadi semua orang-orang ulama pada saat itu berpikir gini, kalau Rasul diterima bukan di Madinah, tapi diterimanya di Taif, karena calon hijrahnya Rasul dan para sahabat pada saat itu yang paling kuat adalah Taif. Maka pasti kaum muslimin punya kota benteng yang sangat kuat sekali. Gak seperti Madinah. Madinah itu bisa diserang dari semuanya. Hampir semuanya bisa diserang. Tapi Taif itu kuat banget. Maka orang-orang ulama-ulama bilang, itulah memang caranya Allah membuktikan bahwasanya yang dianggap manusia aman belum tentu aman. Ketika Rasul sudah dijanjikan ingin didukung, lalu kemudian pergi ke Taif, di situ malah disambut dengan sambitan. Yang nyambit siapa? Bukan orang-orang tua, anak-anak kecil. Anda pernah lihat anak-anak kecil
lagi jalan-jalan di jalan ngelemparin orang, gitu kan ya. Nah itu kayak yang dilemparin Rasul. Begitu Rasul kemudian dalam keadaan sedih karena tidak sesuai dengan harapan dia ketika pergi ke Taif, Rasulullah berada di sebuah tempat dikasih izin sama orang yang bukan muslim lagi. Tempat kemudian kebun anggurnya, Rasul duduk di sana, lalu kemudian didatengin malaikat kan gitu kan ya. Setelah sedih, ya Rasulullah Muhammad, ini gimana? Sudah disiapin dua malaikat penjaga gunung, siap menimpakan gunungnya di atas kepala orang-orang Taif. Kalau kita gimana kira-kira, kan kita selalu berusaha mengandai-andaikan kan ya. Kalau kita bilang ada nggak malaikat ketiga gitu kan ya. Kenapa? Biar sekalian mati tuh orang-orang nggak tahu diri. Itu kan kalau kita. Tapi respons, balik lagi ya, itu respons ego. Ego kita karena kita sudah disakiti, maka pertama kali lihat ya, ini otak binatang. Ini otak binatang. Maksudnya bukan binatang jelek. Kita itu punya otak reptil namanya. Tahu nggak otak reptil, otak binatang? Respons yang paling murni. Kalau orang nyakitin kita, sakiti balik lebih daripada sakit yang kita rasa. Pembalasan harus lebih sakit. Itu kan otak binatang, paham nggak maksudnya? Pernah lihat binatang kalau misalnya lagi berantem? Pernah nggak binatang lagi berantem? Sebentar, kita ngobrol aja dulu. Pernah nggak? Ada. Ya berantem aja, kalau digigit lebih keras. Tujuannya biar orang mati, biar lawannya mati kan gitu kan ya. Tapi itu bukan respons Rasulullah. Respons Rasulullah ketika disakiti adalah beliau melihat pada diri sendiri. Ya Allah, maafkan kelemahan saya, strategi dakwah saya tidak bagus, saya masih lemah dan saya masih kurang dalam mendakwai manusia. Coba bayangin, dia ditolak orang, orangnya jelas kurang ajar, dia nyalain diri sendiri. Suami kalau kayak gitu aman nggak? Enak nggak kira-kira? Ya Allah, istri saya ini memang kurang ajar ya Allah. Cuman masalahnya ya Allah, saya sedih banget. Kenapa saya belum bisa didik dia seperti kemauan saya? Lah itu kan tugasnya mereka. Lah tugasnya laki-laki kan ya, mendidik istri. Istri itu warnanya apa? Itu tergantung suaminya. Jadi walaupun misalnya kita punya istri yang misalnya belum sempurna sesuai harapan kita, yang harus disalahkan ya kita. Itu respons orang beriman. Karena kenapa? Ya Allah, ternyata saya masih belum bisa mendakwai istri saya. Maka saya selalu bilang, istri saya nanya, Abi marah ya? Abi marah ya? Saya bilang jangan nanya saya marah atau enggak. Yang jelas saya tuh sedih. Kenapa? Karena begitu kemudian saya sama istri saya ada ribut, cekcok, saya jadi sedih. Apa sedih saya? Mikir saya gini, ngomong sama istri jadi nggak paham, apalagi ngomong sama orang, paham nggak maksud saya? Saya selalu bilang sama dia, kenapa toh nggak saya sedih? Saya tuh ngisi kajian setiap hari Senin, kajiannya Better Family, paham nggak maksudnya? Lah kalau kamu aja nggak bisa ngerti, lebih baik saya berhenti kajian aja. Karena gimana saya harus ngasih orang biar tahu kalau istri saya nggak tahu. Tapi itu respons terhadap keimanan tadi. Karena keimanan seorang laki-laki berpikir bahwasanya semua itu tanggung jawabnya dia. Itu respons Rasulullah. Ustadz, pernah nggak Rasulullah marah? Pernah. Tapi dalam perkara-perkara yang bukan urusannya ke dia. Paham maksudnya? Contoh, ngelihat Umar lagi bawa kitab suci, Alkitab. Jadi dia bawa Alkitabnya orang Nasrani. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah merah mukanya, kemudian mengatakan kepada Umar, membawa Taurat. Umar, andaikan Musa masih hidup, dia akan ikut dengan ajaran saya. Paham gak maksudnya? Tapi apa yang dia marah? Apakah karena diri dia? Bukan. Tapi dia marahnya pun elegan. Cuma bilang, Umar, itu kalau Musa hidup di zaman kita nih, dia akan ikut ajaran kita. Kenapa? Karena yang diturunkan kepada Rasulullah itu sudah pamungkas. Yang dari awal Adam sampai Nabi Muhammad itu sama. Jadi kalau kamu mau ngambil, kenapa kamu nggak ngambil dari Nabi Muhammad aja? Itu maksudnya. Berarti Rasul marahnya ketika risalahnya itu menjadi problematika. Kapan lagi beliau marah? Ngelihat Adi bin Hatim pakai kalung salib. Maka Rasul merah mukanya. Kemudian bilang, Adi, campakkan itu. Kenapa dicampakkan? Karena mereka, orang-orang Nasrani, menjadikan rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka arbaba min dunillah, sebagai Tuhan-Tuhan lain selain Allah.
Maka kemudian Adi bin Hatim nanya, saya nggak lihat mereka menyembah rahib, saya nggak lihat mereka menyembah pendeta. Kata Rasul, betul, mereka nggak menyembah rahib, nggak menyembah pendeta. Tapi ketika rahib-rahib dan pendeta itu dan pembesar-pembesar di antara mereka menghalalkan sesuatu, maka mereka ikut menghalalkannya. Mengharamkan sesuatu dan mereka mengharamkannya juga. Berarti halal haramnya bukan karena Allah. Itu Rasul marah di situ. Tapi nabok nggak? Enggak juga kan? Ngegampar nggak Rasulullah? Enggak kan? Berarti marahnya juga elegan. Kalau Anda lagi dapat masalah, Anda lihat responnya orang beriman kayak apa. Dan kalau memang harus marah, bagaimana cara marahnya? Karena termasuk bagian keimanan, Anda marah dan Anda ridho karena Allah. Tapi cara marahnya seperti apa? Ini juga harus elegan. Karena Rasulullah nggak pernah marah pakai tangan. Bisa dipahami gitu saya. Saya nggak pernah ingat baca hadis Rasul mukulin istri, nggak ada. Rasul mukulin anak-anak, nggak ada. Anak-anak di masa Rasulullah bermasalah atau tidak? Bermasalah. Ada yang lari-lari di masjid, ada. Ada yang kemudian naik punggungnya Rasulullah ketika lagi sholat, ada. Ada yang berebutan makanan, ada. Yang main anjing juga ada. Sama, main cucunya Rasul main-main anjing, pernah. Tapi apakah Rasul marah kepada mereka langsung digampar, langsung berkata kasar? Langsung kemudian dibentak, langsung kemudian dimarahin? Enggak. Rasul ngasih kita respons-respons terbaik. Maka kalau semakin dekat respons kita dengan respons Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mudah-mudahan kehidupan kita jadi lebih baik, termasuk dalam kehidupan berkeluarga, karena keluarga adalah inti atau awal daripada kehidupan yang lain. Baik, kalau ada pertanyaan dipersilahkan.